Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jera Saputra dan satu rekan tim saya yang ada di belakang layar bernama Yogi Wirawan. Kali ini saya akan membahas kali ini kita akan membahas tentang memahami pembelajaran berbasis web atau internet yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan pembelajaran. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada salah satu kondisi di mana pada kondisi yang stabil pergantian relatif rendah, sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan produksi kurang dipertahankan. Di sisi lain, pada saat kondisi kurang stabil, pergantian pengetahuan yang lebih cepat menguntungkan karena pengetahuan baru diproduksi akan lebih sering memungkinkan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya yang selalu berubah, dengan kata lain dinamis. Di sini saya akan menjelaskan pada saat ini segala akses yang didapatkan dengan sangat mudah dan cepat seiring dengan kebutuhan dan penggunaannya bagi masyarakat di dunia dan khususnya di Indonesia sendiri. Dari hari ke hari inovasi-inovasi terbentuk dan kita harus siap menerima keadaan seperti itu. Karena di zaman ini kita harus terus mengikuti, karena jikalau tidak kita imbangi, maka kita akan punah dan peradaban tidak dapat dilanjutkan. Dan atau istilah lainnya bisa disebut juga dengan tergerus oleh zaman ya. Sebagai makhluk modern, kita juga harus lebih mengimbangi bagaimana cara kita untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, mulai dari segi informasi, industri, dan pembelajaran yang saat ini kita jalani, agar semua yang kita dapat atau kita peroleh memiliki progres yang maksimal dan human resourcing dapat stabil, khususnya di wilayah Indonesia itu sendiri dan kemajuan Indonesia itu sendiri. Baik, di slide selanjutnya saya akan bacakan lagi agar lebih jelas. Di sini ada era digital dapat dilihat sebagai pengembangan sistem evolusi di mana pergantian pengetahuan tidak hanya sangat tinggi tetapi juga semakin di luar kendali manusia, menjadikannya waktu di mana kehidupan kita menjadi lebih sulit untuk dikelola. Nah, penjelasannya adalah kita sebagai salah satu peradaban di mana kita yang sudah kita ketahui ya, bahwa sebelum kita ada peradaban yang telah lebih dahulu menjalani proses hidup dan melakukan kehidupan dengan cara mereka sendiri. Dan kita belajar dari peradaban tersebut, entah dari segi teknologi, pemerintahan, dan sosial, sarana prasarana, dan hingga ke segi pendidikan. Kita juga belajar dari peradaban terdahulu sehingga kita bisa menjadi yang sekarang ini, dan bisa disebut juga sebagai peradaban modern atau era globalisasi. Ini semua berkat peradaban sebelumnya yang berusaha untuk tetap mempertahankan keberlangsungan perkembangan peradaban, meskipun pada akhirnya sirna karena manusia memiliki segala kemauan dan untuk terus maju, mempermudah segala urusan hidupnya, atau ambisius sehingga segala keinginannya itu tidak terkontrol dan di luar kendali, yang mengakibatkan kepunahan peradaban itu sendiri. Nah, untuk slide selanjutnya di sini, di abad 21 ini teknologi digital merupakan bagian berikutnya dari evolusi teknologi dalam peradaban manusia. Secara generasi, saat ini disebut oleh banyak ahli sebagai era industri 4.0 atau 4.0 yang dikenal juga sebagai eranya Internet of Things. Berkembangnya kecerdasan artifisial, transformasi teknologi dari analog kepada digital yang pengaruhnya bukan saja di dunia industri, namun juga di setiap aspek kehidupan manusia secara global, tidak terkecuali bidang pendidikan. Maksudnya adalah di abad 21 ini pengaruh perkembangan era digital bukan hanya dari segi industri saja. Bahkan bisa dibilang ini eranya internet yang sangat modern. Akan tetapi dampak ini sangat besar bagi dunia pendidikan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Ini akan dibahas di slide selanjutnya.
Selanjutnya ada dari para pakar kemudian merumuskan serangkaian yang dibutuhkan di abad 21 ini sebagai output pendidikan, yaitu kreativitas, komunikasi, berpikir kritis, dan kolaborasi. Nah, literasi digital dan kemampuan pemecahan masalah juga menjadi pokok dari keterampilan abad 21 ini. Maksudnya adalah para ahli atau para pakar sendiri telah merumuskan berbagai keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ini guna proses pembelajaran yang maksimal dan tepat sasaran yang telah disebutkan di atas ya. Meskipun masih dalam tahap uji coba dan tahap perkembangan, ini sangat penting guna perkembangan dan kemajuan segala keterampilan di bidang pendidikan, dan sangat cocok dan berpengaruh bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan itu sendiri. Karena setiap orang yang bersangkutan dengan pendidikan, entah itu dari tenaga pengajar ataupun para siswanya, dan di sini membutuhkan serangkaian kreativitas serta kemandirian atau kemauan sendiri. Untuk itu kita tidak harus lagi menunggu kesempatan, karena setiap harinya itu perkembangan ilmu pengetahuan akan terus berjalan dan terus mengalir dengan cepat, karena akses dan segala informasinya saat ini begitu mudah untuk diakses atau dijelajahi melalui web ataupun jejaring sosial. Nah, dalam arti yang lebih luas, gagasan tentang seperti apa pembelajaran di abad 21 ini tetap terbuka untuk bermacam interpretasi dan mungkin kontroversi. Ada cukup banyak pandangan pemerhati pendidikan di dunia memahami bagaimana pandangan tentang subjek selaras dan berbeda. Kemudian memunculkan definisi-definisi lainnya mengenai pembelajaran abad ke-21 dari sudut pandang mereka sendiri. Maksudnya di sini adalah meskipun sudah menjadi perhatian serius bagi para pakar di dunia, khususnya di Indonesia itu sendiri, tentang apa yang cocok atau tepat bagi pendidikan di abad 21 ini, banyak pengamat dari seluruh dunia, khususnya di Indonesia, mengenai program pembelajaran yang memiliki nilai lebih baik bagi generasi saat ini ataupun untuk generasi selanjutnya, karena setiap generasi memiliki konsep dan kurikulum yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia memiliki berbagai kurikulum yang terus berganti sih dari tahun ke tahun. Kemudian ada lagi pendidikan yang mengalami perubahan itu kita ketahui dari mulai KTSP yang ditekankan pada tahun 2006 hingga 2012. Kemudian ada lagi kurikulum 13 atau biasa kita sebut dengan Kurtilas atau kurikulum 13. Dan pemerintah saat ini fokus dengan pendidikan yang mereka namai dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dan semua itu masih tahap perkembangan dan masih uji coba dan masih sangat kontroversi di kalangan pemerintah bahkan masyarakat itu sendiri, karena dampaknya yang belum begitu memuaskan. Nah, selanjutnya ada dari Bernard Berry sendiri selaku founder dan CEO Center for Teaching Quality mengatakan bahwa siswa itu harus mendemonstrasikan atau menunjukkan 3 keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan aritmatika. Nah, ditambah lagi dengan era modern saat ini, siswa juga harus dapat berbaur dan dapat menggunakan alat virtual, karena dampaknya sangat luas menciptakan pembelajaran yang tanpa batas. Itu tidak berlaku hanya bagi para siswa saja ya, melainkan bagi para tenaga pengajar, karena tenaga pengajar juga sangat penting dalam memahami tentang segala teknologi yang bersangkutan dengan pendidikan. The next slide. Pembelajaran berbasis digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar siswa. Ini menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang. Umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua siswa mencapai potensi penuh mereka untuk berhasil di kehidupan mereka. Nah, harapannya dengan pembelajaran berbasis digital ini kita dapat mengakses segala ilmu yang belum kita dapatkan secara formal di sekolah, dan siswa ditekankan guna mendapatkan pengalaman belajar yang lebih banyak di mana saja dan kapan saja mereka mau. Nah, serta menjadikan setiap siswa dan setiap yang bersangkutan di pendidikan mencapai kemampuan yang begitu maksimal dan dengan adanya pembelajaran berbasis digital ini.
Di sini juga ada pembelajaran berbasis digital mencakup banyak aspek, alat dan aplikasi yang berbeda untuk mendukung dan memberdayakan guru dan siswa, termasuk kursus online, pembelajaran campuran atau hybrid, atau konten dan sumber daya digital. Selain itu, pembelajaran digital dapat digunakan untuk kesempatan belajar profesional, untuk guru, dan untuk memberikan pengalaman belajar yang personal bagi siswa. Penjelasannya di sini seperti yang sudah dirangkum pada slide sebelumnya, dengan adanya pembelajaran berbasis digital memungkinkan setiap yang bersangkutan di pendidikan mampu mendapatkan kemampuan atau potensi yang sangat maksimal dan dapat mendukung sistem pembelajaran dan pendidikan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang efisien dan pengalaman belajar yang kondusif serta interesting atau menarik. Nah, di sini ada strategi pembelajaran berbasis digital dapat mencakup salah satu kombinasi, dan di slide ini saya akan menyebutkan sebagian saja. Ada 10 strategi pembelajaran berbasis digital yang dapat kita cakup dan dapat kita kombinasikan. Yang pertama ada pembelajaran adaptif, kedua Badging and gamification, tiga blended learning, keempat ada kelas berbasis teknologi, kelima ada buku elektronik atau e-book, dan keenam ada belajar analitik, 7 pembelajaran objektif, 8 virtual reality, 9 augmented reality, dan yang terakhir ada online classes atau e-learning. Nah, karena ini terlalu banyak, saya akan menjelaskannya beberapa saja karena agar tidak menyita waktu ya teman-teman. Yang pertama ada pembelajaran adaptif, merupakan pembelajaran secara modern dan dengan menggunakan perangkat teknologi yang terbarukan, dan ini sangat sesuai dengan pendidikan saat ini karena menggunakan aspek teknologi seperti halnya komputer dan internet. Dan ada badging dan gamification, selain memberikan kesenangan juga mendapatkan wawasan di dalamnya. Dan pembelajaran yang memang didesain khusus sesuai dengan tujuan untuk memberikan pesan kepada siswanya atau peserta pendidik, sedangkan gamification ini menjadikan kegiatan memiliki alur atau systematic game. Dan masih banyak lagi strategi pembelajaran lain yang bisa kalian ketahui melalui internet, karena jika saya sebutkan dan jelaskan satu persatu akan menyita banyak waktu pada video kali ini. Dan hal terakhir sebagai kesimpulan dari penjelasan PPT dan video kita kali ini mengenai memahami pembelajaran berbasis web atau internet adalah saat ini kita melalui penggunaan teknologi smartphone, pembelajaran digital dapat digunakan kapanpun, saat di sekolah, di rumah, saat bepergian, karena teknologi digital memberikan kita keunggulan dan kemudahan untuk hal terkait pembelajaran, sehingga peningkatan kualitas pendidikan suatu masyarakat yang secara fakta sudah mulai akrab dengan teknologi digital. Komunikasi via media sosial berbasis digital lebih mudah untuk direalisasikan. Bijaklah dalam menggunakan internet agar apa yang didapat dari penggunaan secara positif dapat kita rasakan. Itu saja dari kelompok kami, kelompok 9. Semoga bermanfaat atas apa materi yang telah kami jelaskan dan telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.